Mantap kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Selamat datang di PAMK Podcast Mantap kali. Hari ini kami akan membahas sebuah topik yang cukup hangat mengenai hak veto dalam PBB. Tapi seperti kata pepatah teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu dengan saya sendiri, Zamzami Fasya Awinda, mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 dari Universitas Jambi. Saya bersama rekan saya yaitu Bersama saya Lidra Raja Perdana Munte, saya juga mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Jambi. Dan kali ini kami nggak hanya berdua aja nih, kami ditemani oleh dua narasumber kami dari jurusan dan universitas yang sama. Dari teman-teman saya, Halo semua, nama saya Fajar Simanjuntak dari Fakultas Hukum Universitas Jambi semester 2. selanjutnya Oke, saya Digo Cahaya Putra, sama dengan kawan-kawan saya dengan sebelumnya, yaitu Fakultas Hukum Universitas Jambi. Oke, tanpa langsung berlama-lama saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Kira-kira Bung Digo, apa sih hak veto itu? Soalnya aku penasaran nih, hak veto itu apa sebenarnya? Oke. Hak veto yaitu hak khusus yang diberikan kepada 5 negara anggota tetap. Yang pertama yaitu Prancis, Amerika, Rusia, Tiongkok, dan Britania Raya. Dengan hak ini, salah satu negara saja dapat membatalkan keputusan di PBB, meskipun mayoritas anggota lainnya setuju. lalu Bung, kenapa hak veto diberikan terhadap 5 negara tersebut? Nah, karena setelah Perang Dunia Kedua, Iya. 5 negara tersebut dianggap memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas dunia. Mereka juga merupakan negara dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang sangat besar. Lalu kalau menurut kalian berdua nih, negara mana sih yang paling sering menggunakan hak veto itu? Kalau menurut Kalau untuk data dari 1945 kita nggak bisa, kita belum bisa menemukan. Tapi kita tarik ulur dari 3 tahun terakhir saja, itu yang paling banyak menggunakan khususnya sejak konflik Rusia Ukraina, Israel Palestina yang memanas, itu yang paling banyak menggunakan hak veto itu ada Rusia sebanyak 6 kali kalau nggak salah. Koreksi teman-temannya kalau nggak salah di komentar. Lalu ada Amerika Serikat 5 kali dan Tiongkok atau Republik Cina itu 1 kali. Mungkin itu aja. Kalau Prancis, Britania Raya, setahu saya dalam 3 tahun terakhir belum ada menggunakan hak veto mereka sama sekali. Lalu Bung, menurut Bung sendiri, manfaat dari hak veto tadi itu apa sih? Sebenarnya hak veto ini diciptakan awalnya seperti yang dijelaskan oleh Bung Digo tadi, diciptakan untuk negara-negara pertama pemenang Perang Dunia Kedua, Uni Soviet yang sekarang jadi Rusia. Tujuannya cuma satu, untuk menghindari adanya peperangan dunia lebih lanjut. Kenapa saya bilang mengatakan begitu? Karena dengan adanya mereka, harapannya benturan-benturan politik antara negara besar itu dapat terhindar. Jadi misalkan Rusia, kasarnya kita pakai bahasa Gen Z aja, Rusia nggak senang nih sama Amerika Serikat. Rusia dengan lantangnya bilang kita bikin resolusi Amerika Serikat harus dibubarkan. Amerika Serikat bisa memveto, dunia aman. Awalnya begitu. Mungkin bisa yang bisa jelaskan. Kan mengenai negara-negara yang menggunakan hak veto tadi, saya mau tahu dong menurut kalian berdua nih, Indonesia ini bisa nggak sih menggunakan hak veto itu sendiri? Mungkin dari Bung boleh. Mungkin menurut saya yang sudah saya jelasin tadi, Ya. kayaknya Indonesia tidak bisa menggunakan hak veto itu. Karena yang sudah saya jelasin tadi, hak veto ini diberikan kepada yang menang di Perang Dunia Kedua Kedua. tadi, ya. Mungkin itu saja. Kalau saya pribadi jelas Indonesia masih jauh dari kata layak, bahkan layak saja tidak. Karena yang kita tahu secara ekonomi Indonesia ini masih masuk ke negara berkembang. Secara militer kita belum punya kapal induk sama sekali, ya kan? Jadi gimana caranya Indonesia menjaga perdamaian dunia? Ya, kita ngomong jujur-jujuran aja lah walaupun negara kita sendiri. Secara ekonomi kita kalah, secara militer kita kalah. Lalu apa lagi yang bisa yang membuat Indonesia layak untuk mendapatkan hak sebesar ini di tubuh persatuan bangsa-bangsa? Mungkin itu kalau dari saya. Jadi tidak layak.
Jadi saya masih bingung sebenarnya nih, kira-kira nih hak veto ini masih relevan nggak ya kira-kira di era modern seperti sekarang nih? Tapi sebelum ke sana, saya pribadi penasaran nih dengan kalian berdua. Membalikan pertanyaan saya tadi, sebagai sudut pandang umum, layak nggak Indonesia memegang hak veto? Dari apa yang sudah kami jelaskan. Kalau dari yang kalian jelaskan tadi kan tidak ya. Cuman kalau kita lihat dari apa yang sudah terjadi di masa dahulu, ya sepertinya tidak juga ya. Itu kalau menurut saya pribadi ya, karena di situasi Indonesia yang seperti itu, sepertinya sangat-sangat tidak layak. Seperti Rusia, Amerika tadi, Jauh lah ya. segala macam tadi itu ya. Ya jauh sekali lah kalau dibandingkan dengan negara kita sendiri tadi. Mungkin itu menurut saya. Kalau menurut saya sih ya nggak bisa ya sebenarnya Indonesia punya hak veto sebenarnya nggak bisa, tapi menurut saya belum berhak gitu. Soalnya kan tadi kan sempat dibilang juga kalau hak veto itu diberikan ke negara-negara yang berpengaruh di Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kedua. Nah seperti yang kita tahu tuh Indonesia tuh baru merdeka tuh bahkan setelah Perang Dunia Kedua. Jadi menurut saya Indonesia tuh masih belum. Bahkan di saat Perang Dunia Kedua kan apalah Indonesia ya kan kata dia pada saat itu. Jadi ya mungkin lebih ke orang nggak akan menerima gitu loh Indonesia Dibanding 5 negara tadi ya. Jadi kita semua setuju lah ya, sebagai bangsa yang besar ini, kalau kata Pak Prabowo tuh, sebagai bangsa yang besar ini kita nggak besar-besar banget loh, gitu loh. dibanding ante-ante asing. Balik ke pertanyaan yang tadi sih, kira-kira masih relevan ya hak veto ini di era modern zaman sekarang ya? Mungkin menurut saya antara iya atau enggak. Karena apa? Karena hak veto ini bagus juga diberikan kepada negara-negara besar seperti 5 negara yang saya sebut di tadi. Mungkin bisa ditambahi dengan Bung Ian, mungkin saya kurang paham juga tentang ini ya. Tapi itu menurut sudut pandang saya. Jadi intinya Bung Digo mengatakan tergantung dari cara kita memandang. Iya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh saya dan Bung Digo. Pertama, fungsinya hak veto ini cukup vital dalam pribadi. Dia tujuannya adalah untuk menghindari konstelasi-konstelasi politik lebih lanjut, bentrokan-bentrokan peperangan dan segala macamnya. Tapi ya di balik fungsi dan manfaat yang sangat positif tadi, akhir-akhir ini, bukan akhir-akhirnya saja, dalam beberapa puluh tahun terakhir, ya negara adidaya seakan-akan menggunakan hak veto itu murni untuk kepentingan mereka pribadi dan sekutu. Kita boleh tarik mundur masalah Israel dan Palestina. Di sana semua negara sudah setuju kok, semua dewan keamanan sudah setuju bahwa Palestina harus diberikan kemerdekaan, diveto oleh Amerika Serikat karena Israel adalah sekutu dari Amerika Serikat. Ada lagi tentang Selat Hormuz kemarin, resolusi dari Rusia diveto oleh Amerika Serikat. Gencatan senjata permanen tanpa syarat yang dilakukan oleh negara-negara lain gitu kan di Israel dan Palestina itu diveto oleh Amerika Serikat. Padahal jelas kalau memang tujuannya untuk menghindari konflik, jelas apa yang dilakukan Amerika Serikat salah. Jadi kalau dikatakan pertanyaannya dari Bung Lidra, apakah hak veto masih relevan atau tidak? Jelas relevan, dari fungsi awalnya sangat relevan. Tapi harus diberikan ke siapa? Itu harus menjadi pertanyaan lebih lanjut, diskusi lebih lanjut. Siapa yang harus memegang hak veto? Bagaimana konsepnya hak veto tersebut? Itu kan harus benar-benar kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu dari saya. Berarti ya cukup relevan, cuman ya tergantung dari mana kita memandang. Kalau kita memandang seperti yang saya bilang tadi, kalau memandang dari fungsi ya relevan. Cuman kalau apa yang terjadi belakangan ini ya jauh dari kata relevan, jauh dari kata perdamaian, jauh dari kata lurus kasarnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin juga itu yang menjadi mengapa banyaknya negara mengkritik sistem veto tadi. Ya, mungkin itu juga. Jelas itu salah satu. Ya, di Timur Tengah jelas semua negara membenci Amerika Serikat walaupun mereka semua bergantung pada Amerika Serikat ya. Karena hampir semua negara Arab itu mendukung Palestina untuk merdeka. Tapi apa yang terjadi? Setiap resolusi tentang kemerdekaan, resolusi tentang gencatan senjata, diveto, dibatalkan oleh Amerika Serikat. Ya.
jelas perdamaian jauh dari kata perdamaian. Apalagi sekarang akhir-akhir ini kita sama-sama tahu Trump baru saja membentuk, Presiden Amerika Serikat, Board of Peace yang tujuannya bukan untuk peace, Ya. tapi untuk menjadikan Palestina sebagai apartemen mewah untuk orang-orang kaya itu lah ya resolusinya. Jadi ya begitulah. Memang mungkin itu kembali lagi kepada sudut pandang Iya. orangnya masing-masing. Ya. Tapi kira-kira nih, jikalau bagi beberapa orang ini tidak relevan, kira-kira apa alternatif? Apa itu? Nah, ini saya pasti banyak sih orang bertanya-tanya nih di sosial media. Iya. Masih berguna nggak sih PBB karena adanya hak veto? Iya. Mungkin menurut saya PBB ini tidak berguna lagi. Kenapa? Karena adanya hak veto ini, satu keputusan dari 5 negara tersebut dapat dibatalkan. Ya. Jadi menurut saya kita harus membuat lembaga yang baru di dunia ini tanpa adanya hak veto, adanya hak khusus untuk negara-negara tersebut. Contohnya seperti lihat perang dunia, maaf, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, Ya. perang antara genosida Israel ke Palestina, Iya. habis itu Iran, Israel, Amerika, habis itu penculikan presiden. Presidennya. Menurut saya dari situ PBB tidak ada apa ya, tidak ada tegas dari tindakan-tindakan dari mereka tadi Ya. itu. Nah, menurut saya emang harus dibuat lembaga baru tanpa adanya hak veto. Menurut Bung Ian gimana? Ini bahasan menarik ya, seperti saya bilang. Alternatif hak veto ini kan ada diskusi sendiri. Mungkin sebelum saya memberikan pemikiran saya, memberikan pandangan saya soal ini, saya ingin bertanya sama Bung Digo. Saya sedikit tidak sepaham dengan pembentukan organisasi baru. Kalau sebuah organisasi yang dibentuk oleh ratusan negara, sebuah PBB yang pada akhirnya hanya menjadi ladang bagi negara-negara adidaya, apakah memungkinkan kita membuat sebuah organisasi baru yang tidak akan menjadi PBB lagi? Yang pertama. Yang kedua, kalau sebuah organisasi tanpa hak veto, saya rasa tetap saja negara adidaya akan menjadi panggung terbesar. Ketika ada sebuah, misalkan Indonesia memberikan resolusi, negara A harus diboikot pembelian senjatanya misalnya. Sementara negara A ini anggota NATO, ya. Dia orang-orangannya Amerika Serikat, akan begitu. Lalu apa yang terjadi? Ya semua negara-negara NATO, negara-negara pendukung Amerika Serikat, negara-negara yang berutang dengan Amerika Serikat, mereka tekan dengan embargo ekonomi, mereka tekan dengan tarif seperti yang dilakukan Trump mungkin. Ujung-ujungnya apa? Tahu saja dalam eskalasi politik kalah suara. Betul Menurut sih. saya pribadi ya. Jadi Menurut saya betul kata dari Bung Ian. Iya. Tapi menurut saya emang harus membuat lembaga baru, kalau tidak harus menghilangkan hak veto itu sendiri. Ya. Kenapa? Sedangkan di dunia ini kita mempunyai hukum internasional. Ya. Sedangkan kalian lihat genosida, sedangkan ada hukum humaniter. Banyaknya warga-warga sipil yang terbunuh, tenaga medis. Buktinya tidak ada tegasnya PBB untuk apa ya namanya? Untuk menghukum negara-negara yang melakukan hal itu tadi. Terima kasih atas pandangannya Bung Digo. Tadi sudah ada diskusi singkat sedikit. Sekarang saya akan memberikan sedikit tanggapan saya soal pertanyaan tadi ya. Apa alternatifnya? Mungkin pembentukan organisasi baru benar. Tapi bagaimana sebuah organisasi ini dipimpin oleh orang-orang jujur lah dasarnya. Tidak terikat oleh sebuah negara, tidak mewakilkan sebuah sistem, ya kan? Yang tidak bisa ditekan oleh negara. Walaupun itu tuh cuma hanya utopia di dunia ini gitu loh. Jelas kalau kita di Indonesia ditekan sedikit oleh warga Indonesia, kita harus memilih Indonesia, kasarnya begitu. Tapi tidak ada salahnya mencoba sebenarnya. Mungkin yang paling masuk akal di Indonesia mungkin penggunaan
pimpinan-pimpinan umat beragama mungkin misalkan ya walaupun lebih banyak ateis di dunia ini sekarang daripada orang beragama ya kasarnya ya, ataupun orang-orang yang benar-benar netral, benar-benar ya orang-orang yang sangat vokal dengan hak asasi manusia misalkan berdiri di sana sebagai juru adil, orang-orang yang vokal dengan lingkungan berdiri sebagai juru adil, orang-orang yang vokal dengan keagamaan, orang-orang yang vokal tentang anak dan segala macam yang berdiri di sana ya, sebagai pemutus, sebagai hakim atas keputusan-keputusan yang lain. Dan saya setuju juga dengan apa yang dikatakan Bung Digo, hukum internasional sekarang tuh udah kayak nggak ada harganya. Iya. Kita setuju nggak? Iya. Kita sama-sama setuju lah, Iya. teman-teman ya. Apa yang dilakukan Trump di Venezuela, dia dengan semena-mena menculik seorang Iya. Maduro, presiden Venezuela. Ya, hal itu kan udah melanggar. Iya. Melangkahi hukum internasional. Apa yang dilakukan Iran dan apa yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang mereka lakukan pada Selat Hormuz, yang mereka lakukan dulu pada Irak, Saddam Hussein dan lain sebagainya, itu udah melanggar hukum internasional. Jadi dengan adanya juru adil ini harapannya ya mereka hakim, mereka benar-benar strict pada pendirian untuk dunia dalam tanda kutip. Apa yang ada dasar hukumnya misalkan ada di Piagam PBB di pasal 27 dan segala macam itu benar-benar didirikan gitu. Ya kita sudah sama-sama sepakat loh, nggak ada lagi yang namanya mengganggu hukum-hukum internal orang lain. Sama-sama kita nggak ada mengganggu internal negara lain, tidak boleh saling menyerang dan lain sebagainya. Kalau namanya perang ekonomi ya wajar lah, Indonesia sudah sering kok. Yang namanya inflasi itu udah makanan sehari-hari di negara Afrika kan. Tapi mengobok-ngobok dengan alasan perdamaian dan lain sebagainya itu menurut saya tidak etis dan bertentangan dengan hukum internasional. Jadi itu menurut saya Melawan hukum internasional ya. Jadi kalau dari yang saya simpulkan bahwasanya juga hak veto ini menurut saya pribadi bahwa hak veto itu tidak mudah untuk dihapuskan. Nah, penghapusan itu tidak mudah kayak yang Bung Digo katakan tadi ya. Bung Digo katakan bahwa harus membentuk organisasi baru atau segala macam. Kalau yang saya baca dan yang saya dengar dari penjelasan kalian tadi, kan untuk menghapus hak veto itu tadi kita memerlukan persetujuan negara-negara pemegang hak veto itu sendiri. Betul. Itu kan bukan hal yang gampang ya, dan pastinya ada akibat dari hal tersebut untuk menghapus hal tersebut. Bahkan maksudnya pasti ada dampak daripada negara-negara lain yang ingin menghapus hak veto itu tadi dan meminta persetujuan kepada pemegang hak veto itu tadi. Kalau dari saya pribadi, benar apa yang dikatakan Muzami tadi? Untuk membentuk sebuah resolusi, kita butuh izin dari 5 negara besar tadi. Iya. Misalkan saya bilang, oh podcast ini dibubarin aja. Tapi Bung Zami sebagai pemegang hak itu bilang, nggak bisa. Ya nggak bisa keluar. Jadi, apa yang dikatakan Bung Digo pertama tadi, yang saya setuju dan tidak setuju sebenarnya, pembentukan organisasi baru. Jadi kan saya nggak setuju karena ya bisa menjadi PBB baru. Tapi hal itu bisa menjadi satu-satunya jalan, karena ya kalau semua negara anggota PBB di dunia ini keluar dari PBB, ya hak veto di mana tuh ngapain? Iya. Mereka memveto dirinya sendiri lah gitu loh, ya kan? Iya. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Jelas nggak bisa. Nggak bisa. Negara-negara Afrika yang udah terikat dengan Britania Raya, negara-negara Timur Tengah yang udah terikat dengan Amerika Serikat, negara-negara seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan segala macam yang terikat dengan Rusia, secara ekonomi, secara militer, ya kan? Taiwan yang ada di sebelah Cina gitu, yang bisa dengan gampang diserang, nggak mungkin melakukan keputusan bodoh seperti itu. Udah pasti dikuasai. Jadi kalau keluar semua hanya bisa menyebabkan peperangan sebenarnya. Tapi mungkin itu satu-satunya jalan. Atau membentuk organisasi lain seperti yang kata Bung Digo, tanpa keluar dari PBB, sulit sebenarnya kalau kita ngomong apa itu. Yang paling benar tuh ya hak vetonya Dihapuskan itu. menghapusnya sulit. Menghapusnya sulit, bro. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kita bicara hak veto ini panjang sekali ya, prosesnya panjang Banyak sekali. sekali dan Merubah peraturannya sulit karena di veto dan di veto, keluar di veto dan di veto, melakukan resolusi di veto dan di veto. Pergerakan negara di dunia ini kan bisa center pada negara itu sendiri. Nggak bisa Indonesia keluar ditekan oleh Rusia, ditekan oleh Amerika Serikat, ditekan oleh Cina. Ya, sekarang Indonesia sangat bergantung pada Cina. Indonesia sangat bergantung pada Rusia. Jadi
sangat sulit sebenarnya kalau berbicara tentang hak veto tadi. Itu mungkin dari saya. Tapi yang dari banyaknya yang dikatakan di internet bahwasanya hak veto ini tadi memiliki dampak terhadap negara-negara lain. Seperti dampak membantu menjaga stabilitas dunia. Iya. Iya kan? Itu dari apa yang saya lihat. Kalau menurut kalian sendiri, apakah hak veto ini tadi berdampak segitunya terhadap stabilitas dunia? Sangat Ya. sangat hak veto itu sangat berdampak, impactnya sangat besar. Impact positif seperti yang saya bilang di awal, impact positif seperti yang saya bilang di awal, mencegah eskalasi politik besar, mencegah peperangan besar, itu bisa dilakukan oleh hak veto, besar sekali. Hak veto bisa mencegah perang dunia ketiga, tapi dapat menimbulkan perang dunia ketiga juga. Ketika Berarti ada dua kemungkinan iya, gitu ya? ada positif negatif. Dia bisa menghindari eskalasi politik, tapi bisa menimbulkan eskalasi politik dunia, geopolitikal itu sangat besar sekali karena hak veto. Seperti yang kita tahu, Rusia hampir berperang dengan NATO karena Ukraina diserang. Hak veto punya peran besar di sana. Bisa negara-negara lain melakukan resolusi perdamaian dengan gencatan senjata, ditegakkanlah hukum internasional tadi gitu. Tapi di Rusia veto, saya nggak setuju. Rusia ini mengancam keamanan saya. Veto Rusia. Di satu sisi Rusia membela dirinya, di sisi yang lain mereka melanggar hukum hak asasi manusia di sana. Jadi impactnya besar sekali, sangat besar, benar-benar besar sekali dalam makna positif maupun negatif. Itu saja dari saya. Kalau dari Bung Digo sendiri gimana? Mungkin hampir sama yang dikatakan dengan Bung Ian ya. Mungkin sama lah menurut saya. Mungkin nggak bisa saya jelasin lagi, mungkin karena penjelasan saya hampir dengan Bung Ian. Ya, saya setuju. Tapi kalau dari yang sudah dijelaskan dan yang sudah kita perdebatkan mengenai hak veto nasionalisme ketika kalau harus memilih, ini pandangan kita aja ya. Kalau harus memilih, apakah kita harus mempertahankan, mereformasi, atau menghapus dari hak veto itu sendiri? Mungkin yang sudah saya tegaskan lagi ya, menurut saya, ini mungkin pandangan saya, walaupun itu sulit atau tidak bisa dihapuskan, tapi menurut saya emang harus dihapuskan. Karena kalau tidak adanya hak veto ini, pasti negara-negara lain lebih demokratis ya, demokratis. Habis Kita itu, tahu ya, cuman yang dari Gimana, Bung? masing-masing. Kalau menurut pandangan saya sedikit ingin memaparkan sedikit ya. Kita coba berimajinasi gimana kalau hak veto dihapus, gimana kalau hak veto direvolusi, gimana kalau hak veto dipertahankan. Mungkin kalau sebentar mungkin, maaf saya potong. Kalau hak veto dipertahankan, maka ya dunia akan tetap berjalan seperti ini. Yes. Apa yang terjadi? Ketika negara besar berkonflik, mereka akan selalu menang. Dalam tanda kutip, mereka akan selalu menang. Karena embargo persenjataan mereka veto, resolusi gencatan senjata mereka veto. Kalau direvolusi, pertanyaannya secara politik, apakah bisa? Ketika 133 negara di dunia ini setuju, kita hapus saja PBB atau kita revolusi hak veto, sulit. Ya. Yang kedua, kalau direvolusi, mau dibawa kemana hak vetonya? Kan gitu. Pakai skema antar benua kah? Atau hak vetonya diapakan kah? Kalau istilah orang Medan diapakan biar nggak apa kali kan? Nah gitu loh. Tapi diapakan kan gitu kan? Iya, Ada pertanyaannya yang Iya, saya setuju. kalau dihapusnya ada dua imajinasi yang bisa kita mainkan ya. Pertama, dunia akan tanpa
tanpa hak veto dunia hanya akan ada dalam sebuah organisasi seperti PBB. Tapi ketika ada 155 negara yang tidak suka pada satu negara, resolusi semuanya kompak mengatakan boom, misalkan tanpa adanya hak veto, boom. Amerika Serikat sekarang hampir 3/4 negara di dunia ini benci Amerika Serikat. Kita fair-fairan aja. Indonesia, Asia, siapa yang tidak benci sama Amerika Serikat? Ketika pemerintahannya sangat gelendotan kalau seorang Jawa, sangat bergantung pada Amerika Serikat, masyarakatnya benci sekali sama Amerika Serikat. Malaysia dan Korea. Britania Raya, sebagian masyarakatnya benci sama Amerika Serikat. Iya. Padahal mereka teman sangat akrab dengan itu. Itu yang terjadi. Yang pertama, kalau dihapus bisa terjadi eskalasi politik besar, embargo yang sangat mengerikan, embargo ekonomi, ternyata banyak. Ya. Tapi kalau kita berandai-andai utopia, semua negara berpikir secara rasional. Kalau saya bom Amerika Serikat, ada anak kecil umur 5 tahun yang akan mati di sana. Semua berpikir rasional. Tapi apakah semuanya bisa berpikir rasional? Tidak. Maaf, ada beberapa presiden di dunia ini yang nggak berpikir rasional. Salah satunya presiden Uganda misalkan. Kita satu pemikiran ya, teman-teman. Tapi tidak perlu kami teman-teman ya. Jadi kita pakai rasional. Donald Trump nggak berpikir rasional. Donald Trump nggak peduli ada berapa ratus ribu anak yang meninggal apapun yang terjadi di Gaza. Ada berapa ratus orang tentara yang mati di medan perang di Iran. Ada berapa juta masyarakat yang akan kelaparan kalau dia main nuklir, nggak peduli. penting kehancurannya. Negara-negara adidaya mungkin yang sekarang lagi nahan-nahan buat mencet tombol nuklir, bisa jadi ketika eskalasi politik membesar, tinggal pencet. Jadi kalau kata Cok itu sulit. Sulit teman-teman. Sulit itu mungkin kalau dari saya kita itu ya. Jadi dari semua pertanyaan dan jawaban yang udah kita bicarakan tadi itu sebenarnya kebanyakan negatifnya ya. Negatifnya kebanyakan tadi ya. Jadi sekarang kita lihat sisi positifnya lah. Kira-kira hak vetonya ada nggak? At least ada satu lah misalnya. Sisi positifnya yang pernah mungkin digunakan dari 5 negara tersebut. Kira-kira ada nggak? Saya baru lahir 2006, by the way. Umur saya 20 tahun bulan 10 ini. Happy birthday dulu ya guys ya, dikit lagi di ulang tahun. Jadi saya mengikuti perjalanan sejarah itu belum lama. Saya mengikuti hak veto ini ya 2-3 tahun terakhir lah ketika menjadi mahasiswa hukum. Jadi kalau dari yang saya lihat, dari yang saya dengar, selama ini hak veto yang benar-benar secara positif digunakan itu jarang sekali. Iya. Ketika dunia memandang sisi positifnya pun, kalau kita bedah lebih dalam, Negatif. nggak negatif juga, Bung Zami, tapi ada kepentingan politik yang berada di sana. Kadang jadi berbeda ya. Iya. Kalau kita bedah, oh ternyata nggak positif. Nggak Ini Amerika Serikat mau masuk nih kali-kali tambang. Kenapa gini? Iya. Ini Britania Raya mau masuk nih ngambil kristal dan lain sebagainya di Amerika gitu. Walaupun kesannya positif kayak tetap aja hak veto ini ya ladang politik, semuanya bermuatan politik, semuanya geopolitik, teman-teman. Semuanya Untuk orang yang tanpa berpikir terkecuali. kemanusiaan tidak. Awal-awal perang 1945 dimulai perang dingin, embargo nuklir lah segala macam. Resolusi nuklir di PBB, ujung-ujungnya tetap aja Amerika Serikat punya nuklir. Uni Soviet yang sekarang Rusia punya nuklir. Tiongkok punya nuklir. Kenapa Indonesia tidak diizinkan membangun nuklir? Kenapa ketika Iran membangun nuklir Amerika Serikat marah-marah? Ada positifnya, mereka bilang nanti kalau semua negara megang nuklir akan jadi bom kiamat. Tapi Amerika Serikat punya ribuan bisa nuklir. Oppenheimer bikin ngeledakin Nagasaki, yang ngeledakin Hiroshima, bikin orang jadi abu di Jepang. Jadi tidak ada yang benar-benar bermuatan positif sebenarnya gitu ya. Justru karena hal itu bikin orang jadi Jadi negatif gitu ya. pokoknya hak veto dualisme lah. Iya. Kok jadi ingin sendiri ya? Iya. Paham itu. Apakah hal yang sama juga yang dipikirkan oleh Bung Ding? Mungkin membangkangkan sekali ya antara hak veto ini, tapi menurut saya betul yang dikatakan Bung Ian.
emang hak veto ini kebanyakan negatif. Iya. Jarang sekali adanya positif hak veto ini. Mungkin positifnya itu menjaga keseimbangan, kekuatan dan stabilitas internasional karena hak veto ini kan dimiliki oleh negara-negara adidaya besar seperti Amerika, Rusia, Tiongkok. Nah itu contoh tadi yang saya katakan soal nuklir tadi ya. Embel-embelnya menjaga stabilitas, tapi ujung-ujungnya kebagian makanan yang mereka juga. Yang kebagian makanan tetap putih, tetap terang, Yang gitu aja. sini teman-teman, gitu loh. Jadi kelihatan nggak adil ya. Iya. Ya, jadi seperti itulah diskusi kami pada hari ini ya. Jadi pada intinya veto itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya teman-teman. Kalau dari pembahasan kami, Iya, kita nggak pembahasan tahu kami, ya. pandangan teman-teman yang di rumah ya. Iya. Tapi sebelum ini, menurut kalian ya, PBB itu berguna nggak? PBB secara overall Oh, iya, ya, kita secara nggak bahas overall. overall. Kalau Kalian ya, kalian menurut kalian. menanyakan pandangan kami, Nah, pandangan saya sendiri, dari apa yang dilakukan oleh Trump, sepertinya PBB sudah nggak berguna. bukan cuman Trump aja ya? Iya. Iya. Cuman kalau yang kita lihat itu kan hal-hal yang melangkai organisasi internasional tadi, yang melangkai hukum internasional. Bahkan Trump bilang sendiri loh, saya nggak butuh hukum internasional. Wah, parah kali tuh. kan jadi kelihatan nggak berguna. Jadi menurut saya udah, aduh gimana ya? Cuman udah nggak relevan aja gitu loh. Karena PBB itu tadi udah dilangkai sama beberapa negara yang merasa bahwa dirinya memegang hak veto tadi, memegang kekuasaan, yang pada akhirnya negara-negara kecil Seperti Indonesia. seperti Indonesia jadi berpikir Negara sendiri nggak boleh digituin. Kalau kata bapak itu kita negara yang besar, besar nilai rupiahnya teman-teman. Benar. Udah di angka 18 ya? Udah di Saat angka video 18. ini di Besar penurunan IHSG ya teman-teman. Asli itu asli. Jadi jadi itu menurut saya udah nggak relevan, udah untuk negara-negara kecil termasuk Indonesia salah satunya, kita itu udah kayak nggak ada harga dirinya di mata mereka yang punya hak veto dan menganggap bahwa PBB atau organisasi internasional apapun itu tidak berguna di mata mereka dan bisa dilangkai oleh mereka. sedikit menambahkan ya, tanpa hak veto aja negara adidaya ini udah suka-suka. Iya. Benar kan? Tanpa hak veto, Amerika Serikat suka-suka dia kan ngasih tarif sekian puluh persen ke Indonesia. Presiden kita tercinta Bapak Prabowo Subianto yang terhormat datang ke Gedung Putih. Ujung-ujungnya Indonesia mengantongi 14% tarif dan Amerika Serikat dengan bebas masuk ke Indonesia. Sayang. Secara perekonomian aja, negara kecil, negara berkembang seperti Indonesia itu disiksa. Dengan adanya hak veto ini, dengan ada hak-hak berlebihan dalam struktur PBB, ya kerdil, sangat kerdil. Makanya kalau struktur pemerintahan dunia tetap seperti ini, maka jangan heran kalau kita masih hidup 100 tahun lagi, negara berkembang gak akan ada satupun yang menjadi negara adidaya. Negara kecil gak akan ada satupun yang jadi negara berkembang. Kalau tanpa perang yang memusnahkan sebagian manusia. Itu mungkin dari saya. Oke, kalau menurut saya sih ya, belum jawab pertanyaan tadi, menurut saya masih penting nggak sebenarnya PBB itu penting lah dari sebelum kita merdeka ya. Kalau nggak ada PBB zaman dulu kayaknya Indonesia nggak bakal merdeka. Iya. Kita bakal diserang terus-terusan sama negara lain. Tapi untuk sekarang ya seperti tadi PBB udah mulai agak mana gitu, udah mulai agak sesuai fungsinya. Apalagi Goyang ya. Udah udah nggak bisa memegang power, memegang pendirian mereka. Iya. Udah mulai bisa dilangkah-langkai. Apalagi udah mulai ada saingannya kan, Iya. buat Donald Trump. Udah gak relevan lagi buat sekarang. Oke. Intinya kami juga udah capek nih diskusi tentang hak veto ini. Udah agak berbahaya juga. Di kepala Minuman juga udah habis ya, pikirannya guys, ya. udah negatif. Saya udah tukar kelas baru Habisin Saya harus Oke, terima kasih untuk Bung Digo. Oke. Untuk diskusinya, Bung Nian juga untuk diskusinya. Itu undang-undangan lebih lanjut ya. Ini dapat ini nggak? Ini ada honornya kan? Ini ada honornya. Nanti Insya Allah ya. Semoga ya. Terima kasih untuk Bung Digo dan Bung Dian, dan untuk teman-teman penonton terima kasih juga sudah menonton kami walaupun agak
Ya, agak berkali-kali pula tadi omongannya. Sekian dari kami dari podcast Mantap kali. Bye.